Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait belajar PHP dasar. Dan pada video kali ini kita akan belajar membuat format bulan dan tanggal Indonesia dengan PHP ya. Nah, jadi bayangannya itu seperti ini. Misalnya di sini kita deklarasikan tanggal sistem ya, atau kita tampilkan tanggal sistem, di mana tanggal sistem dalam PHP akan menampilkan formatnya adalah tahun, kemudian bulan, bulan angka ya, kemudian tanggal. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara buat bulan Indonesia. Ini kan bulan 5, berarti dia akan ketemunya nanti adalah bulan Mei. Kemudian nanti ada tanggal Indonesia, berarti ini kan format dari sistem ya, tahun, bulan, tanggal. Nah, kita akan ubah menjadi format Indonesia, yaitu tanggal, kemudian bulan, lalu tahun ya. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat tanggal ini ya, tanggal format Indonesia ini. Kemudian kita juga akan belajar gimana caranya menampilkan hari ya, hari dalam Indonesia. Misalnya hari Senin, Selasa sampai dengan hari Minggu seperti itu. Nah, kedepannya juga nanti hasilnya jadi seperti ini ya. Berarti ini misalnya hari ini adalah hari Senin, kemudian tanggal 18 Mei 2020. Dan ini yang akan kita buat. Gimana caranya? Silakan teman-teman buka teks editornya ya. Silakan teman-teman buka teks editornya. Kemudian kalau misalnya teman-teman mengikuti video saya dari awal, di sini kita ada buat folder belajar PHP. Nah, di dalamnya silakan teman-teman buatkan file. Di sini saya beri nama format underscore tgl indo.php ya. Nah, jadi format underscore tgl indo.php. Nah, kalau misalnya mau beda juga tidak masalah ya. Nah, intinya kita akan belajar format tanggal dan bulan Indonesia dengan PHP. Nah, setelah itu silakan teman-teman tambahkan tag HTML seperti ini ya. Dimana di sini saya mau semua teks atau inputan kita atau tulisan yang ada di program kita ini semuanya akan ke tengah ya. Saya maunya center. Kemudian di sini kita ada menggunakan tag H3 ya, heading H3. Di sini saya menuliskan judul membuat format bulan dan tanggal Indonesia dengan PHP. Kemudian enter Ngoding Pintar seperti itu. Lalu silakan teman-teman tambahkan tag PHP-nya ya. Di sini saya kasih komentar belajar membuat format bulan dan tanggal Indonesia seperti itu. Nah, apa yang pertama kali yang harus kita lakukan? Yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita akan buatkan function ya. Jadi kita akan buatkan function. Anggaplah kita akan membuat sebuah library di mana di dalamnya itu adalah kumpulan-kumpulan function. Salah satunya adalah bulan Indo ya. Nah, di video sebelumnya kita sudah pernah bahas tentang format tanggal di PHP ya. Silakan teman-teman simak videonya kalau misalnya belum. Dan di video sebelum ini juga kita juga sudah belajar menggunakan atau membuat format rupiah ya. Nah, kalau misalnya teman-teman berminat untuk mempelajarinya, silakan teman-teman simak di video sebelum ini atau di playlist 19 kalau tidak salah ya. Di sini kita buat dulu function ya. Di sini saya kasih keterangan buat fungsi atau function ya. Bulan Indonesia, bulan Indonesia. Nah, caranya gimana? Sama ya, kita tinggal sebutkan function, kemudian nama function kita apa? Misalnya kita kan mau buat bulan, berarti kita buat bulan underscore Indo ya. Misalnya seperti itu. Lalu di dalamnya kita membutuhkan sebuah parameter. Di sini saya kasih variabel BLN ya. Jadi parameternya apa? Nah, parameternya adalah bulan 1, 2 sampai dengan seterusnya. Apa yang pertama kali yang harus kita lakukan setelah kita membuat function? Kita deklarasikan lagi bulan. Di sini saya mau bulan ini tipe datanya adalah integer ya. Nah, kita buatnya seperti ini. Kenapa kita jadikan dia integer? Karena untuk bulan seperti yang kita lihat di sini, bulan di sini adalah 05 ya. Nah, kalau misalnya kita tidak membuatkan dia integer, maka dia akan terbaca nolnya seperti itu. Berarti kita mau langsung 5, 6, 7, 11, 12 seperti itu ya, sampai dengan seterusnya. Nah, jadi kita deklarasikan sebagai integer ya. Lalu di bawahnya kita akan buatkan variabel bulan, di mana dia akan menampung array dari isi bulan Indonesia ya. Silakan teman-teman tambahkan. Nah, di sini yang pertama kita kosongin aja karena array selalu dimulai dari angka 0, sedangkan bulan akan dimulai dari angka 1 sampai dengan seterusnya ya. Nah, seperti itu. Di sini kita isikan Januari ya. Silakan teman-teman skip video ini kalau misalnya mau langsung buat sendiri ya. Intinya teman-teman buatkan isian Januari sampai dengan Desember dalam format Indonesia ya. Di sini saya
percepat videonya, tidak masalah ya, sampai dengan bulan Desember. Nah, sampai sini kita sudah berhasil membuat array untuk bulan dari Januari sampai dengan Desember ya. Kita sudah berhasil membuat array bulan dalam format Indonesia. Nah, setelah itu di bawahnya kita akan langsung kembalikan nilainya menggunakan return. Kemudian kita panggil arraynya ya, variabel arraynya yaitu bulan. Kemudian di dalamnya kita di dalamnya seperti ini ya, kurung siku ya karena ini array. Kemudian di dalamnya kita panggil variabel atau parameter bulan kita ya. Nah, di mana nanti ini adalah isi dari bulan yang kita ambil dari PHP ya, dari pemanggilan tanggal PHP seperti itu. Nah, lalu di bawah sini kita langsung coba panggil format yang sudah kita buat. Nah, caranya yang pertama kita deklarasikan dulu tanggal ya. Di sini tanggal dia akan mengambil dari tanggal sistem ya, dimana formatnya adalah Y kemudian MD ya. Nah, ini kita kasih keterangan ambil tanggal sistem ya. Lalu di bawahnya kita buatkan bulan sama dengan date. Nah, untuk ngambil bulan apa ya? Nah, untuk ambil bulan kan M ya. Di sini kita kasih keterangan. Nah, di sini M ya. Berarti bulan. Ini ambil bulan sistem. Kemudian ini formatnya apa? Formatnya itu mulai dari 1 sampai dengan 12 seperti itu. Nah, lalu kita langsung echo ya. Kita langsung panggil formatnya. Di sini kita kasih keterangan dulu. Ini tanggal sistem ya. Tanggal sistem. Kita langsung panggil string tanggal. Nah, lalu di bawahnya kita echo. Kemudian di sini kita kasih enter ya. Ke bawah BR. Kemudian di situ adalah bulan Indonesia. Nah, bulan Indonesia itu apa? Kita panggilnya function ya. Jadi functionnya kita panggil, tinggal kita sebutkan bulan Indo. Kemudian di dalamnya parameter ya. Parameternya kita sebutkan bulan. Nah, variabel bulan ini dari mana? Variabel bulan ini dari sini ya. Variabel bulan ini mengambil dari fungsi date. Kemudian kita ambil bulannya saja ya. Kemudian kalau sudah silakan di save. Kemudian silakan jalankan web servernya terlebih dahulu. Lalu silakan teman-teman jalankan program kita ya, dimana di sini saya letakkan di localhost. Kemudian folder belajar PHP. Kemudian filenya format _tgl indo.php. Kalau sudah silakan di refresh. Nah, maka akan tampil seperti ini ya. Tanggal sistem 2020 bulan 5 tanggal 18. Nah, di mana di sini kita sudah berhasil membuat atau memanggil bulan Indonesia, di mana bulan ini adalah bulan 5, ketemunya adalah bulan Mei. Nanti kalau misalnya dia bulan 6 berarti berganti menjadi Juni. Kalau dia bulan 12 berarti nanti otomatis berubah menjadi Desember seperti itu. Karena kita akan mengikuti dari bulan sistem seperti itu ya. Nah, sampai sini kita sudah berhasil membuat bulan. Gimana caranya membuat tanggal ya? Sekarang kita coba belajar buat tanggal. Nah, caranya itu kita tinggal buatkan fungsi lagi atau function ya. Nah, jadi ini nanti function kita letakkan di file sendiri, misalnya file library.php. Terus kita nanti untuk menggunakan tinggal kita panggil functionnya seperti ini ya. Jadi penggunanya kita tinggal panggilkan function-functionnya seperti itu. Jadi sangat mudah ya penggunaannya. Di sini kita mau buat fungsi tanggal Indonesia ya. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita buatkan function ya. Kemudian nama functionnya apa? Kita kasih nama tgl indo ya. Nah, berarti tanggal Indo. Nah, di sini kita juga membutuhkan parameter ya. Parameternya apa? Kita akan mengambil parameternya dari tgl atau tanggal ya. Nah, lalu jangan lupa pembuka dan penutup kurung kurawal. Nah, di sini kita letakkan apa? Di sini kan format tanggal sistem itu seperti ini ya. 2020 kemudian 05 lalu 18 ya. Nah, jadi tahun, bulan dan tanggal. Nah, di sini kita ambil satu-satu ya, kita pisah-pisah dulu. Di sini kita ambil dulu tanggal. Kemudian tanggal itu kita ambil dari mana? Kita akan menggunakan function substr ya untuk mengambil karakter. Nah, di sini stringnya apa? Stringnya adalah
tanggal ya. Di sini kita ambilkan TGL. TGL ini dari mana? TGL ini adalah dari parameter ya. Nanti parameter kita yang akan dipecah-pecah seperti itu. Nah, startnya dari mana? Nah, ini kan kita mulai mau ngambil tanggal ya, berarti mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Berarti ada 8. Lalu berapa karakter? Karakternya ada 2 ya. Jadi di sini 18 kan ada 2. Berarti itu yang akan kita ambil. Berarti di sini 8,2 ya. Berarti di sini ada 8 karakter, kemudian berapa karakter yang mau diambil? Jumlahnya adalah 2 seperti itu. Lalu di bawahnya kita buat atau kita ambil untuk bulan sama ya. Kita akan mengambil dari function bulan ya. Di sini kita panggilkan bulan Indo. Lalu di dalamnya kita isikan sama ya sub str. Lalu stringnya kita ambil dari TGL. Kemudian startnya dari mana ya? Startnya adalah tanggal kan mulai dari 05 ini ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, 5 karakter kemudian 2 karakter yang akan kita ambil juga. Berarti startnya di sini 5,2 seperti itu ya. Kalau sudah titik koma, lalu di bawahnya kita ambil untuk tahun ya. Tahun sama dengan sub str, lalu stringnya string tanggal TGL ya. Lalu startnya itu kan mulai dari 0 ya. Berarti 0, 1, 2, 3, 4 ya. Berarti kita mulainya dari 0, kemudian berapa karakter? Kita mau ambil 4 karakter ya. Tahunnya 4 karakter seperti itu. Lalu kita kembalikan nilainya menggunakan return, kemudian kita panggilkan formatnya ya. Jadi kita buat tanggal, bulan dan tahun ya. Kalau tanggal sistem kan tahun, bulan, tanggal. Nah, di sini kita panggilkan tanggal, kemudian kita kasih penghubung, kasih spasi, kemudian penghubung lagi, kita panggil bulan, lalu penghubung, petik 1, jangan lupa spasi ya. Kemudian penghubungnya lagi kita panggil tahun, seperti itu. Nah, sampai sini sudah selesai ya. Kita tinggal panggil functionnya. Nah, di sini kita buatkan di bawah sini ya. Kita echo, ini sama kita br, kemudian tanggal Indonesia. Seperti itu. Kalau sudah kita panggil functionnya ya. Functionnya apa? Functionnya adalah TGL Indo. Kemudian di dalamnya apa? Di dalamnya kita panggil parameternya adalah parameter tanggal ya. Nah, tanggal ini dari mana? Tanggal ini adalah dari sini. Dimana tanggal menampung dari function atau tanggal sistem ya. Kalau sudah silakan di save. Kemudian di refresh ya. Nah, maka akan tampil 18 Mei 2020 ya. Nah, jadi format kita sudah menyesuaikan dengan format Indonesia, bukan lagi format sistem. Dimana format sistem tadi adalah tahun, bulan, dan tanggal seperti itu ya. Jadi caranya sangat mudah ya. Jadi nanti kedepannya kita buatkan dulu function seperti ini, nanti kita tinggal panggil-panggil ya. Misalnya mau menyimpan dalam format Indonesia ke database, berarti kita tinggal panggil functionnya, kemudian inputannya apa? Misalnya inputan tanggal, teks tanggal seperti itu ya. Nah, nanti tinggal diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan seperti itu ya. Nah, sampai sini kita sudah berhasil menampilkan tanggal Indonesia. Selanjutnya kita akan tampilkan untuk hari Indonesia ya. Hari dalam format Indonesia. Nah, di sini kita buatkan lagi function ya. Sama kita buatkan function. Ini buat fungsi hari Indonesia. Nah, di mana kita buatkan function sama seperti di atas. Nama functionnya apa? Misalnya hari ini ya. Lalu parameternya adalah hari ya. Nah, kemudian di dalamnya kita buatkan gimana? Sama ya, kita buatkan juga array ya, dimana kita akan menampung dalam variabel seminggu misalnya. Seminggu sama dengan array. Nah, kita isikanlah mulai dari Senin sampai dengan mulai dari hari Minggu ya. Kita mulai dari hari Minggu. Kalau mau menggunakan ahad boleh ya. Di sini mau menggunakan ahad boleh. Kemudian Senin ya. Senin, Selasa, kemudian Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini kita sudah berhasil membuatkan function untuk seminggu ya, ini seminggu ya. Kemudian di bawahnya kita buatkan string hari ini sama dengan string seminggu atau array seminggu. Kita panggil parameternya di dalam. Parameternya adalah hari ya.
seperti itu. Lalu kita return atau kita kembalikan nilainya. Kita return, kita panggil hari ini ya. Nah, seperti itu. Kalau sudah, kita tinggal panggil. Nah, sebelumnya kita buat dulu di sini ada string hari, sama dengan dia akan mengambil dari date juga ya, fungsi date. Nah, hari itu karakternya apa? Karakternya adalah W ya. Di sini kita ambil hari sistem, formatnya 0 sampai 6 ya. Nah, karena 0 itu ketemu dengan hari Minggu, 1 ketemu dengan hari Senin, sampai dengan seterusnya ya. Nah, di sini kita coba echo kan. Nah, sini BR. Kemudian hari Indonesia. Kemudian di sini kita panggil functionnya adalah hari ini. Kemudian kita panggilkan hari ya. Nah, di sini parameternya hari. Hari itu dari mana? Hari itu dari sini, mengambil dari fungsi date hari di sistem ya. Kalau sudah, silakan di save, kemudian di refresh ya. Nah, maka kita sudah ditampilkan hari Indonesia. Hari ini kebetulan hari Senin ya. Kebetulan saya buat video ini di hari Senin di tanggal 18 Mei 2020 seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman buatnya di hari Rabu, berarti nanti dia akan menyesuaikan dengan tanggalnya dan harinya. Begitu juga dengan bulannya ya. Nah, sampai sini kita sudah berhasil ya. Kita sudah berhasil membuat bulan Indonesia, tanggal Indonesia, hari Indonesia, dan yang terakhir kita akan coba panggil ya. Nanti dia itu modelnya seperti ini. Misalnya di sini HR, kita enter dulu. Kemudian kita echo. Misalnya ini apa? Ini format tanggal Indonesia. Nah, sebenarnya kita bisa buat juga seperti ini. Misalnya teman-teman tidak mau menggunakan variabel seperti ini, bisa juga langsung. Misalnya di sini kita panggil hari ini dulu ya, function hari ini. Kemudian di dalamnya kita panggilkan fungsi itu function date. Di dalamnya itu parameter atau karakternya adalah W. Nah, sampai di sini sudah berhasil ya. Kita tambahkan penghubung, koma ya. Nah, lalu spasi, kita tambah lagi penghubung, kita panggil untuk tanggal ya, tanggal Indo ya. Fungsinya adalah tanggal Indo. Kemudian kita panggilkan function date-nya ya, fungsi date dari PHP. Kemudian formatnya adalah Y, kemudian M, D. Nah, kita bisa buat seperti ini ya. Misalnya teman-teman tidak mau buat variabel seperti ini, kita bisa langsung buatkan parameternya mengambil dari tanggal sistem ya. Kalau sudah, silahkan di save, kemudian di refresh ya. Nah, maka kita akan ditampilkan format tanggal Indonesia, di mana hari ini hari Senin 18 Mei 2020 seperti itu ya. Nah, jadi sampai sini kita sudah berhasil membuat format bulan dan tanggal Indonesia dengan PHP ya. Jadi caranya sangat mudah bukan ya? Nanti silakan teman-teman pelajari lagi, silakan teman-teman praktekkan ya. Dimana ini sangat bermanfaat, sangat dibutuhkan dalam membuat project PHP ya. Nah, nanti di sini akan ada, pasti akan teman-teman menggunakan format Indo, kemudian tanggal Indonesia, lalu hari ini ya. Jadi misalnya kita mau menampilkan hari ini, tanggal, kemudian bulan dan tahun dalam bentuk Indonesia. Nah, di sini kan misalnya nih bulan ini kan Januari. Kalau teman-teman mau tampilkan Jan, Feb begitu bisa ya, tinggal menyesuaikan dengan isian arraynya. Nah, sampai sini mungkin cukup sekian video kita kali ini. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.